Ya, selamat datang kembali di channel saya dan juga kelas Kimia Dasar 2. Ini adalah pertemuan untuk membahas mengenai latihan soal hukum termodinamika 3, yaitu energi bebas Gibbs. Di sini saya akan membahas 3 soal dan soalnya akan ditunjukkan dulu baru dibahas satu-satu seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya bisa mendukung saya untuk menghasilkan video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. Dan kalau video ini sangat bermanfaat, tolong di like, di share, dan di komen jika ada pertanyaan atau ada permintaan seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini nomor 1 ya, saya nunjukkan langsung aja soalnya. Di situ dituliskan bahwa hitung perubahan energi bebas standar atau energi bebas Gibbs standar lah sama saja untuk reaksi berikut pada suhu 25 derajat Celcius dengan data energi bebas standarnya masing-masing. Ya, terus ada 2 reaksi di situ, yang A CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Kemudian yang B 2MgO menjadi Mg ditambah O2. Oke. Nah, kita lihat soal ini dulu, kita telaah. Untuk yang A itu mohon maaf, ada satu senyawa yang ada di alam yang pasti nilainya 0. Oke, kita coba tebak senyawa apakah itu. Adalah O2. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa kalau molekul dalam bentuk kestabilannya di alam gitu ya, jadi mau monoatomik, dia atomik homonuklir, dan juga atom yang bersifat padatan ya, yang stabil di alam seperti Mg, Fe, itu semua kalau dalam bentuk atom tunggal dan molekul yang stabil ya seperti O2, N2, H2 itu kan udah molekul yang bentuknya diatomik homonuklir. Berarti nilai delta G standarnya itu energi bebas Gibbs formationnya atau ya formationnya itu dianggap 0 ya. Berarti kalau untuk soal yang A itu yang 0 pasti yang O2, kemudian yang B yang 0 pasti Mg dan O2. Oke? Dan kita lihat dulu lah untuk yang A itu nilai koefisiennya semua udah setara ya. C di kiri 4 lagi 1, di kanan 1, kemudian H di kiri 4, di kanan 4, kemudian O di kiri 4, di kanan juga 4, terbagi dari CO2 yang kalau di kanan itu O2 dari CO2, O nya 2 ditambah 2 dari yang diberikatan dengan H2O. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, yang A itu kan kemarin kita sudah bahas cara menentukan delta energi bebas standar ya, atau energi bebas Gibbs standar atau delta G0 untuk reaksi itu sama dengan produk dikurang reaktan ya. Nah, kalau yang produk itu koefisiennya itu kan 1,2, berarti 1 mol, dianggap mol ya, karena satuan delta G nya itu dalam kilojoule per mol, satuannya dalam kilojoule per mol. Oke, jadi dapatnya itu 1 mol dikali 2 delta G0 dari si CO2 ya, CO2 ditambah yang CO2 1 ya, mohon maaf. Kemudian ini H2O 2 mol. Oke,
2 mol dikali delta G0F dari si H2O ya. Kemudian kita kurang aja di sini gede biar kelihatan, dikurang 1 mol dari delta G0 standarnya CH4, kemudian ditambah 1 mol 2 mol dari delta G0F dari si O2 ya. Tapi pasti ini nilainya kan 0 ya, tapi nantilah kita satu-satu. Oke, jadi tinggal masukin nilainya. 1 mol dikali dengan, untuk yang CO2 nya itu minus 394 kilojoule per mol, kemudian ditambah 2 mol dikali minus 237,2 kilojoule per mol. Kelihatan ya? Oke. Ya. Kemudian dikurangi 1 mol minus 50,8 kilojoule per mol ya, ditambah 2 mol. Tadi kita udah sepakat nilainya itu adalah 0 kilojoule per mol. Ya, total ini semua kan sama dengan 0 ya. Jadi kita nanti cuman berhubungan sama yang ada angkanya saja. Berarti ini dipotong habis begitu. Jadi dapatnya itu minus 394 kilojoule ditambah Oke, 2 dikali minus 237,2 dapatnya minus 474,4, kemudian dikurangi 50,8 kilojoule. Ini jangan lupa ya, ini kilojoule juga. Oke, minus 394 ditambah 474 dapatnya minus 868,4 kilojoule per mol. Terus ini minus ya, jadi tambah 50,8 kilojoule. Di kilojoule saja ya, maaf. Jadi minus 864,4 ditambah 50,8 itu sama dengan minus 817,6 kilojoule. Oke, jadi untuk soal nomor 1A kita dapatnya sekitar minus 817,6 kilojoule, dan reaksi ini karena bernilai negatif makanya kita bisa nyatakan adalah reaksi yang spontan seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang 1B. Itu reaksinya simpel dan itu merupakan jenis reaksi disosiasi ya, atau penguraian dari magnesium oksida menjadi magnesium dan gas oksigen gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja memasukkannya ke dalam rumus, yaitu kan dia yang jadi produknya kan 2 Mg sama 1 O2, tapi sama-sama nilainya 0, tapi kita tulis saja lah biar bertahap, biar mengerti begitu ya. 2 mol, mohon maaf, kemudian delta G0 standar untuk MgO ya, MgO, kemudian ditambah 1 mol delta G0 standar untuk formation O2 ya, kemudian dikurangi 2 mol dikali delta G0 formation untuk si ini Mg
sorry, ini MgO ya. Oke. Di sini kita sudah sepakat kalau dalam keadaan stabil di alam atau maupun molekul diatomik homonuklir, nilainya 0 kan, berarti 2 mol dikali 0 kilojoule per mol, kemudian ditambah 1 mol. Oke, 1 mol dikali 0 kilojoule per mol juga. Kemudian dikurangi 2 mol dikali minus 569,6 kilojoule per mol. Nah, total ini semua kan 0 ya. Ini itu. Berarti 0 dikurang minus 569,6 dikali 2 itu sama dengan 1139,2 ya kilojoule. Ini dipotong. Jadi dapatnya itu 0 ditambah 1139,2 kilojoule, dan hasil akhirnya itu 1100 plus 1139,2 kilojoule, atau tidak usah pakai plus lah. Jadi reaksinya itu tidak spontan. Tidak spontan berarti reaksi spontannya adalah reaksi kebalikannya, artinya reaksi pembentukan MgO. Tapi kalau untuk penguraiannya reaksinya tidak spontan, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 2. Itu bunyinya, panas molar peleburan dan penguapan benzena masing-masing 10,9 kJ per mol dan 31 kJ per mol. Di situ disuruh hitung perubahan entropi untuk transisi padat menjadi cair dan cair menjadi gas. Jadi untuk proses transisi mencair dan menguap ya. Kan mencair padat jadi cair. Kemudian menguap cair jadi gas gitu ya untuk benzena. Pada tekanan 1 atm, benzena melebur pada 5,5 derajat Celcius dan mendidih pada 80,1 derajat Celcius. Sebenarnya kalau menurut saya sih melebur atau melebur dan mencair ya sama saja ya. Jadi pemikirannya seperti itu. Jadi pada saat peristiwa melebur ataupun mencair dan mendidih itu prosesnya reversible ya. Kesetimbangan. Mohon maaf. Itu reaksinya mengalami kesetimbangan. Jadi ada satu info di sini bahwa untuk reaksi transisi dari perubahan fasa ya. Jadi dari dia padat ke cair, cair ke gas, atau padat langsung menguap jadi gas atau jadi uap, itu prosesnya itu kesetimbangan. Jadi kita harus mengerti soal dulu ya. Nah, cara menjawabnya itu pertama itu kan kita tahu dulu ya prosesnya itu. Jadi proses mencair terus mendidih, menyublim gitu ya. Itu semua itu adalah proses kesetimbangan. Proses kesetimbangan ya. Nah, kalau dia setimbang berarti kan nilai delta G-nya itu kan 0 ya. Kita sudah sepakat kemarin ya waktu pelajaran sebelumnya itu, di video yang sebelumnya. Jadi kita tinggal mencari saja perubahan entropi. Kemarin kan sudut lagi. Untuk proses ya kita selesaikan bila untuk proses peleburan lah. Peleburan sama ini sama ya. Saya taruh di situ. Atau proses
mencair. Kalau saya bilang mencair itu kan dari padat menjadi cair gitu ya. Jadi saya agak bingung mau ini peleburan atau pencairan. Nanti dipikirnya pencairan tuh biasanya muncul kan kayak pencairan dana gitu ya. Jadi ya pencairan sajalah. Peleburan dan mencair itu perubahan fasa dari padat menjadi cairan. Padat menjadi cair itu delta G nya 0. Jadi kita masukkan rumus dulu. Delta G sama dengan delta H. Di situ ditulis lebur atau ya sudahlah, peleburan lah, lebur dikurang T lebur dikali delta S lebur ya. Ya maksudnya ya kayak gitulah. Jadi delta G nya itu 0, kemudian ditanyakan delta S ya. Ya kita tinggal masukkan nilainya saja. Delta H untuk peleburan itu adalah sebesar delta H leburnya itu sebesar 10,9 ya. 10,9 kilojoule per mol. Terus suhunya itu kita harus ubah dalam Kelvin. Ya. Jadi delta G-nya 0, delta H peleburannya itu 10,9 kilojoule per mol. Nah, T lebur itu harus dirubah dalam, kan satuannya tadi kan Kelvin apa? Celcius ya. Berarti kan kalau T leburnya itu 5,5 derajat Celcius berarti ditambah 273 ya, supaya dapat satuannya itu Kelvin ya. Ini saya bikin kotak sendiri lah biar pengetahuannya gitu ya. Jadi 273 ditambah 5,5, 278,5 Kelvin. Berarti untuk T leburnya itu 278,5 Kelvin ya. Kemudian ditanya delta S lebur begitu. Berarti delta S lebur bagaimana? Nah, saya mindahin ini ke sebelah biar tanda negatifnya hilang begitu ya. Jadi 278 Kelvin dikali delta S-nya, delta S leburnya itu sama dengan 10,9 kilojoule per mol. Ya, karena dia ada tanda plus minus, jadi kalau dia pindah melewati tanda sama dengan berarti bukan dikali atau dibagi, tapi tandanya berubah saja ya. Ya kalau dia minus jadi plus gitu ya. Biar mengerti gitu konsepnya. Oke. Kemudian berarti delta S leburnya itu sama dengan 10,9 kilojoule per mol ya, dibagi 278 Kelvin. Berarti sama dengan berapa itu? 10,9 kilojoule per mol. Tapi kita bawa ke joule sajalah. Berarti kalau 10,9 udah itu ya udahlah gini aja. Kali 10 pangkat 3 joule per mol tuh dibagi 278 Kelvin ya. 10,9 kali 10 pangkat 3 dibagi 278. Oke, dapatnya itu 39,2 joule per mol Kelvin. Ya, kelihatan nggak? Oke, jadi satuannya itu joule per mol Kelvin. Ya, seperti itu. Oke, kita masih lanjut. Untuk proses selanjutnya itu proses penguapan ya. Jadi saya di sini aja deh. Jadi proses untuk penguapan
Penguapan tuh berarti kan cair menjadi gas ya. Ya, cair menjadi gas. Nah, kalau cair menjadi gas, untuk delta G-nya itu juga berarti sama dengan delta H uap atau penguapan begitu dikurang T uap dikali delta S uap gitu ya. Oke. Berarti ininya 0, delta H uapnya itu sebesar 31 kilojoule per mol dikurang T leburnya itu sekitar 80, T lebur lagi, T uapnya sekitar 80,1. Berarti untuk T lebur di sini itu T leburnya itu 80,1 ditambah 273. Dapatnya sekitar 273 ditambah 80,1 itu sebesar 353,1 Kelvin begitu ya. Itu tinggal dimasukkan saja nilainya seperti pengerjaan yang tadi. Itu berarti ini tutup dulu. Berarti 353,1 ya Kelvin, terus dikali delta S uap gitu ya. Nah, untuk dapat delta S uap, jadi kita pindahin ke sebelah, jadinya 353,1 Kelvin dikali delta S uap sama dengan 31 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Ya, saya langsung bawa ke Joule saja dikali 1000. Berarti delta S uapnya itu sama dengan 31.000 Joule per mol dibagi 353,1 Kelvin. Makanya didapat delta S uapnya itu sekitar 87,79. Oke, 87,79 Joule per mol Kelvin. Oke, di situ kita bisa lihat nilai delta S-nya ya untuk penguapan maupun peleburan atau proses mencair dan menguap itu nilainya selalu positif ya. Kalau yang si peleburan itu tadi kan 39,2. Sedangkan delta S yang penguapan 87,79. Artinya reaksinya itu selalu menuju pada entropi yang besar, artinya derajat ketidakteraturannya itu semakin tidak besar. Artinya kan kalau dia dari bentuk padatan kemudian dia berubah menjadi cair begitu, berarti susunan dalam molekulnya itu kan pasti berubah ya. Jadi kalau ya saya nambah satu materi di situlah. Kalau dia berubah fase gitu ya, dari padat ke cair, terus cair ke padat gitu ya, cair ke gas gitu. Berarti susunan molekul di dalam susunan molekul di dalam fase tersebut pasti berubah ya berubahlah pasti. Jadi kalau dari padat terus dia jadi cair kan, yang dari awalnya itu yang dia bener-bener dekat sekali begitu ya, tiba-tiba pas suhunya dinaikkan, T-nya naik, dia jadi yang cuma ini jadi 3, terus ini 3. Jadi 3 sama ini kan ada R-nya gitu, ada jaraknya gitu ya. Terus yang di bawah juga 3, misalnya kalau misalnya teratur seperti ini ada R-nya juga. Jadi ada jarak dan dia kayak satu kelas 30 orang terus bagi jadi 8 kelompok atau 10 kelompok gitu. Jadi satu orang cuma 3 begitu. Terus ketika suhu dinaikkan lagi,
3 orang itu dipaksa harus individually, jadi harus bener-bener satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan masing-masing itu jaraknya ada gitu ya. Ini airnya ada, oke segitulah. Jadi semakin tidak teratur, jadi kalau misalnya kita semakin tidak dipersatukan begitu, artinya jadi kayak misalnya kayak kita disuruh diskusi satu kelas satu suara gitu kan, berarti kan kita kita berbicaranya, kita yang ngomong itu kita kan diskusi, terus ada mungkin yang tidak diskusi, ada yang mungkin menyumbangkan ide, ada yang nyumbang tapi kontra dan pro gitu ya, tapi pada akhirnya gitu kan yang juru bicaranya kan cuman bilang satu gitu ya, jadi kan dia teratur. Kalau dia berubah lagi, misalnya saya suruh bagi satu kelas 30 orang gitu, atau di kelas geologi sekarang ini, geologi sama geofisik kan jumlahnya 27, jadi ada 9 kelompok, satu kelompok 3 gitu contohnya, kayak dari 27 dia berubah jadi satu kelompok tuh 3 orang dengan 9 kelompok, berarti satu kelompok itu pasti idenya beda-beda, dan saya akan menuang ide itu dari 9 kelompok. Tapi ketika saya menyuruh setiap orang untuk menjawab dengan pikiran masing-masing, berarti jawabannya itu pasti akan 27. Berarti kan lebih ribet lagi, saya harus memeriksa kan ya, jadi crowded gitu kan. Jadi yang satunya bilang apa, yang ininya, yang sebelahnya bilang apa gitu kan. Jadi semakin tidak teratur dan semakin tidak saling bersatu, artinya itu ya kalau suhunya naik, semakin tidak bersatu dan semakin tidak teratur gitu. Jadi kalau misalnya sudah tidak teratur, artinya sudah masing-masing itu berarti kan pikirannya sudah kemana-mana kan. Itu kan pikiran tiap orang kan beda-beda. Nah itu analoginya seperti itu. Oke, untuk soal nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Itu soalnya itu di situ dibilang hitung konstanta keseimbangan Kp, berarti konstanta berdasarkan tekanan ya. Ya kalau tidak salah sih ya Kp. Kalau Kc kan berdasarkan konsentrasi. Berarti kita bisa lihat bahwa proses ini itu, oh di situ soalnya tidak ada reaksinya, nanti saya tulis lah di penyelesaian. Jadi reaksinya itu H2O menjadi H2 dan O2. Jadi 2H2O terdisosiasi menjadi 2H2 dan 1O2 gitu ya. Oke. Jadi delta G formation standar H2O itu sekitar minus 237,2 kJ per mol. Di situ suruh menanya Kp. Kenapa? Karena untuk setiap komponen di situ dianggap itu dalam keadaan gas gitu ya. Kenapa gas ya? Karena yang mau ditanya kan Kp. Kalau Kc berarti fasanya itu fasa cair ya, liquid gitu ya, aqueous atau apalah gitu. Oke, kita mulai penjelasannya. Nah, untuk reaksinya itu H2O H2O terdisosiasi menjadi H2 ditambah O2. Ini kok ini ya. Oke, jadi di reaksinya itu H2O terdisosiasi menjadi H2 dan O2. Untuk penyetaraannya ginilah ya. Berarti 2H2O tambah 2H2 tambah O2. Jumlah H dan O di kiri dan kanan sudah sama. Jadi untuk cara pertama kan kemarin penyelesaian kita itu kalau sudah berbicara konstanta keseimbangan berarti udah dalam keadaan setimbang, berarti delta G-nya sudah dianggap 0. Ya. Kemudian sudah dianggap 0. Jadi untuk delta G reaksinya itu kan delta G reaksi standar ya. Itu sama dengan 2 mol dikali delta G 0 standar dari si H2 terus ditambah 1 mol begitu. Oke.
ditambah 1 mol dari delta G0 formation untuk O2, kemudian dikurang 2 mol delta G0F H2O. Nah, untuk ini dan ini kan kita sudah sepakat nilainya tadi kan 0 ya. Bukan sepakat sih, sudah ketahui 0. Berarti kita tidak usah berpikir panjang lagi, berarti 0 dikurang 2 mol dikali minus 237,2 kilojoule per mol. Itu ya. Jadi dapatnya itu 237,2 dikali 2 dapatnya 474 plus 474,4 kilojoule per mol. Ya, kemarin kan sudah kita cari tahu bahwa delta G sama dengan delta G0, delta G standar ditambah RT ln K ya. Berarti kali ini kita pakai KP begitu ya. Karena dia setimbang ini 0, berarti saya taruh di sini. Berarti delta G standar itu sama dengan minus RT. Oke. Berarti delta G standar sama dengan RT minus RT ln KP ya. Oke, berarti kalau ln KP itu sama dengan delta G standar dibagi RT ya. Ya. Minus deh. Ya, minus RT. Oke, jadi saya pindahin ke sini. Jadi berarti KP itu sama dengan eksponen, atau jangan sampai di situ dulu deh. Berarti ln KP sama dengan, kita masukkan nilai saja ya, 474,4 kali 10 pangkat 3, kita bawa ke joule saja per mol ya, dibagi. Ini ada minusnya di sini. Dan ini dapatnya itu ln KP sama dengan minus, ini ada minus lagi, berarti minus plus ya. Jadi ln KP sama dengan 474,4 kali 10 jadi 474,4 kali 10 pangkat 3, kita langsung ubah ke joule ya, ubah ke joule per, jadi kita pindahin yang dari sini ke sini, kita langsung masukin nilai aja. Berarti nilainya adalah minus, kemudian nilai delta G standarnya kan 474,4, tapi itu dalam kilojoule, jadi kita rubah ke joule per mol, kemudian kita bagi dengan R, kita pakai yang 8,314 karena satuan delta G-nya itu dalam joule, berarti kita pakai R-nya itu 8,314 joule per mol Kelvin. Kemudian suhunya itu pada 25 derajat Celcius. Nah, 25 derajat Celcius saya langsung 25 ditambah 273 lah, biar langsung ya. Sini minus 474,4 kali 10 pangkat 3 joule per mol itu dibagi 8,314 joule per mol Kelvin kali 298 Kelvin. Nah, ini tinggal dipotong, joule sama joule habis, mol sama mol habis, kemudian K dengan K habis. Karena kan kita mau cari tetapan ya. Nah, tetapan itu kan tidak ada satuannya. Jadi kita masukkan nilainya. Di sini ada minus 474,4 kali 10 pangkat 3 perkalian 8,314 dengan 298 adalah 2477,572. Ketika dibagi dapatnya minus 191,5.
Nah, itu kan baru nilai ln KP-nya. Kita untuk cari KP-nya berarti antilennya atau eksponennya, kan antilen kan eksponen ya. Berarti eksponen dari nilai ini dapatnya KP yaitu 6,8 kali 10 pangkat minus 84. Oke, saya rasa video ini cukup ya untuk 3 soal. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kemudian kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share supaya lebih banyak orang memahami tentang soal-soal dalam termodinamika kimia. Dan terima kasih sudah menonton dan sudah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.